selamat malam, shalom. Tadi sengaja saya pindah ke atas sini karena coba tadi saya duduk di belakang ternyata tidak kelihatan. Didukung dengan saya kecil juga lagi. Sudah kecil nggak kelihatan jadinya. Nah, kalau begini kan saya bisa ngelihat saudara, saudara bisa ngelihat saya, kita bisa lihat-lihatan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Rick Warren di dalam bukunya yang berjudul Pertumbuhan Gereja dengan Tujuan menyebutkan ada 5 tingkatan komitmen jemaat. Dari 5 tingkatan komitmen ini kira-kira saudara masuk tingkatan mana? Oh mungkin saya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Oh saya sebenarnya masih tingkat 1 tapi langsung lompat tingkat 4. Kan ada orang kan begitu, gak mau SD langsung SMP. Gak mau SMP langsung SMA. Gak mau SMA langsung kuliah. Gak mau kuliah langsung kerja. Nah sebenarnya bukan sebuah kebetulan kalau pendidikan dibuat jenjang sedemikian rupa karena ada tingkatan kemampuan berpikir, tingkatan analisa. Ada beberapa orang yang disebut jenius atau mungkin sangat cerdas sehingga kadang-kadang dia bisa melompat dari satu tingkatan ke tingkat lain. Tetapi berapa banyak? Hanya sedikit, segelintir saja. Nah 5 tingkatan tersebut yang pertama adalah komitmen beribadah seminggu sekali. Nah orang seperti ini dia hanya punya satu komitmen, yang penting aku ibadah. Seminggu sekali. Sebenarnya ada tingkatan di bawah yang ini nih, namanya tingkatan minus, yaitu tidak punya komitmen apa-apa, termasuk nggak punya komitmen ibadah. Tapi tingkat pertama sudah lumayan, seminggu sekali ibadah. Orang yang tingkat pertama ini, yang lain-lain belum mau ibadah toh. Nah ini sudah bagus daripada tingkatan yang 0 tadi, ini tingkat 1. Tingkat 0 tadi nggak mau ibadah juga. Kalau dia lagi pengen ibadah, ibadah, lagi nggak mau ibadah, nggak ibadah. Tingkatan kedua adalah tingkatan tertanam atau tingkatan anggota. Nah dia bukan hanya ibadah tetapi mulai tertanam di satu tempat, di satu gereja dan menyatakan diri aku di sini. Aku akan bertumbuh di sini dan ini keluargaku. Aku di sini mencari anggota keluarga di mana aku bisa bertumbuh. Nah itu tingkatan yang kedua, disertai dengan rajin ibadah dan biasanya ikut komunitas di gerejanya. Misalnya komsel, itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, tingkatan yang disebut dengan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan rohani seperti yang sudah kita pelajari. Tetapi minimal ada 4 kebiasaan rohani yang sudah dilewati. Disebut juga sebagai tingkatan masuk taraf pertumbuhan. Ini disebut bertumbuh kalau orang sudah melewati 3 level atau tahap 3 ini. Yaitu doa, dia punya saat teduh pribadi. Yang kedua, dia punya jam disiplin baca Alkitab yang ketat. Kemudian yang ketiga, dia mengikuti pendalaman Alkitab. Jadi dia nggak cukup hanya sekedar ibadah seminggu sekali. Dan pendalaman Alkitab di SBC mungkin yang masuk kategorinya ya sekarang ini panduan kehidupan. Dan yang keempat, dia secara disiplin memberi persembahan dalam bentuk persentase. Biasanya minimal kalau tulisan Rick Warren 10% yang dia persembahkan kepada gereja atau kepada pekerjaan Tuhan. Minimal. Kalau bisa memberi lebih ya puji Tuhan. Jadi dia melakukan 4 kebiasaan dasar ini yang menjadi petunjuk bahwa dia level bertumbuh. Kalau seseorang misalnya masih taraf 1 langsung lompat di taraf 3 atau nanti 4 atau 5 biasanya mengalami yang namanya stagnan atau kebingungan seperti rel putus. Tahap 4 atau tingkat 4 masuk fase melayani. Nah melayani yang dimaksudnya terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Aktivis. Dan tahap 5 dia mulai terlibat dalam pelayanan misi. Biasanya diutus ke tempat-tempat tertentu di mana dia bisa melakukan pelayanan misi. Nah 5 tingkatan ini kira-kira saudara masuk mana? Nah rata-rata orang dari 1 langsung lompat 4. Itu tidak heran makanya orang seringkali
terlibat pelayanan begitu aktif tapi dia tidak punya jam doa saat teduh yang baik, dia tidak punya jam baca Alkitab yang ketat, dia belum memahami prinsip-prinsip dasar firman Allah, dia juga dalam hal keuangan tidak belajar memberi. Nah biasanya di level 4 ini dia jatuh. Kalau dia nggak jatuh di seks, dia jatuh di keuangan. Kenapa? Karena dia belum menang di wilayah-wilayah basic. Sebenarnya persembahan entah itu persepuluhan, entah ada beberapa di antara saudara memberi sampai 15%, ada yang 20%. Itu sebenarnya latihan untuk kita tidak cinta uang, tidak materialistik sebenarnya. Masalah nilainya mau di 10% kan, mau 20%, mau sampai nilai tertentu itu masing-masing taraf kemampuannya. Tapi 10% sebenarnya latihan untuk kita ini tidak serakah. Kenapa? Karena memang nilai-nilai seperti ini akan menolong kita untuk tidak hidup untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi mulai memikirkan orang lain dari harta kita. Nah kalau sampai taraf orang melayani Tuhan tetapi dia belum sampai berdoa, gak saat teduh, gak belajar firman. Nah, kecenderungannya dia jatuh, pada taraf tertentu jatuh. Nah tentu saya tidak membahas secara detail ini hanya sebagai pendahuluan yang saya sampaikan. Tetapi ini penting sekali untuk kita bisa masuk di pembahasan mengenai pelayanan yang akan kita bahas dalam seri yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di seri pelayanan atau panggilan melayani sesama ini ada beberapa hal yang sudah saya tekankan minggu lalu tetapi hanya pendahuluan, tetapi ada beberapa mungkin akan saya review. Ada satu statement penting yang saya ulang bahwa Anda dapat memberi tanpa mengasihi. Namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada orang, kepada anak, kepada pasangan, tidak bisa. Kepada orang tua, misalnya kita mengatakan kita mengasihi seseorang tapi tanpa praktek memberi nggak bisa. Walaupun memberi sendiri belum tentu mengasihi. Misalnya gini, kemarin kita bahaskan ada memberi dengan beberapa motivasi. Salah satunya memberi untuk mengontrol, memberi untuk seperti menghapus rasa bersalah, memberi untuk pamer. Tetapi ada memang memberi dengan motivasi yang benar, kasih, cinta kasih. Kalau orang tua mengatakan dia mengasihi anaknya, dia nggak mungkin nggak memberi, nggak mungkin. Kadang-kadang sampai apapun diberikan buat anak, itu hebatnya orang tua. Nah kalau ada anak bilang aku mengasihi mama kok, aku mengasihi papa kok, tetapi dia tidak memberi sesuatu yang baik untuk orang tuanya, bohong. Itu berlaku juga untuk gereja, itu berlaku juga untuk orang yang kita cintai. Memberi itu adalah basic sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga melakukan itu. Dia mengasihi kita dan dia memberikan nyawanya bagi kita. Jadi kalau ada orang kikir, orang medit, orang pelit, sebenarnya dia belum praktek kasih. Sama sekali belum praktek kasih. Bunda Teresa atau Mother Teresa mengatakan bahwa makna kasih yang sebenarnya adalah memberi sampai terasa sakit. Artinya memberi dalam kelimpahan itu gampang. Tapi memberi sampai ada rasa sakit itu yang sebenarnya kasih. Ketika kita punya uang atau punya sesuatu terbatas, mungkin pakaian atau beras terbatas, tetapi kita mau berbagi dengan sesama kita dengan sampai rasa sakit, aduh sakit. Nah disitulah sebenarnya kasih. Kalau belum sampai rasa sakit pemberian kita itu masih membuang atau sisa. Seperti yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, kalau saya punya 10 anak anjing, saya nggak mau pelihara 10-10-nya, saya cuma mau kasih 1, saya kasih 9 sama orang, saya tidak ada rasa sakit karena saya membuang 9 anak anjing. Itu tidak ada rasa sakit karena saya sedang membuang 9 anak anjing. Tetapi kalau sebenarnya saya punya uang 1 juta tapi saya siapkan 500.000 untuk membantu orang lain dan dalam waktu beberapa hari itu mungkin uang saya juga sangat terbatas. Dan saya harus berpuasa atau saya harus mengkat acara-acara keluarga saya demi bisa nolong orang lain. Nah itu kasih. Jadi untuk praktek kasih jangan tunggu kaya dulu. Tunggu kaya tidak akan bisa praktek kasih. Bunda Teresa juga mengatakan bahwa buah iman adalah kasih atau cinta. Sementara itu buah cinta adalah pelayanan. Kan Yakobus mengatakan bahwa iman kita harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan kasih.
Seorang yang mengaku punya iman tetapi tidak punya perbuatan kasih, imannya iman yang mati. Demikian juga kalau orang mengatakan dia mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan, tapi tidak dibuktikan dalam bentuk pelayanan, kosong, mati. Jadi kalau ada orang bilang aku mengasihi Tuhan, tetapi nggak melayani Tuhan, kosong. Tidak bisa disebut mencintai Tuhan. Kalau seorang pasangan atau istri berkata, aku mengasihi suamiku, tapi tidak mau melayani suaminya, nol besar. Sebaliknya, seorang suami mengatakan dia mencintai istrinya sedemikian rupa, tapi tidak ada bukti bahwa dia mau melayani istrinya. Walaupun cuma nganter ke pasar, walaupun cuma bantu ngangkat jemuran, walaupun cuma gantiin gendong dedek. Sebenarnya cintanya itu gombal, cintanya itu bohong. Tapi kalau pacaran itu memang terjadi. Dia betul-betul mau melakukannya. Misalnya ya, waktu Ridwan sama Nelly dulu pacaran. Saya kan bimbing anak ini sebelum married, sebelum nikah. Jadi saya tahu perjalanan pacaran mereka sampai married, saya juga yang berkati. Kalau lagi pacaran itu kan walaupun naik motor hujan-hujan dijabanin. Dari Cengkareng ke Serpong dijabanin. Si Nelly pegang perutnya Ridwan. Waktu itu perutnya masih rata, cenderung cekung. Kenapa? Karena dia masih belum seperti sekarang. Tetapi setelah menikah, kadang berubah. Tapi Ridwan kayaknya gak berubah ya Wan ya. Kadang cuman nganter ke depan saja. Kok sekarang zamannya maju, naik Gojek lah apaan sih? Beda loh ya. Naik Gojek, bau-bau tukang ojek beda sama bau suaminya. Ini bau suamiku, bau Ridwan. Kecutnya itu kecut beda gitu. Tapi kalau kecutnya tukang ojek bikin mabok. Karena memang saya juga sangat tidak tahan namanya bau badan. Benar tidak tahan. Kadang-kadang kalau di mall atau di tempat makan terus pelayannya gak ganti baju, lewat zeng, waduh hadiratnya. Sampai satu kali saya refleksi di satu tempat jemaat dulu di daerah Citra, ada jemaat yang buka tempat refleksi. Saya mampir ke sana dan memang bilang, Pak kalau ke Citra mampir ya Pak ya, pokoknya untuk Pak Wardo free. Ya saya bilang, tapi saya diem-diem. Saya laporan setelah bayar, setelah selesai. Jangan aji mumpung juga lah. Kadang-kadang pendeta aji mumpung gratis. Saya memang sengaja bayar dulu, habis itu sudah di jalan saya WA. Kok saya mau kasih masukan. Tadi saya refleksi dan saya mohon maaf nih ya, tapi jangan dipecat ya, kasihan. Itu bau sekali saya bilang. Saya benar-benar pusing kepala saya langsung. Apa nggak ada baju ganti ya kok? Ada juga istrinya juga saya WA juga, istrinya jawab, aduh Pak Wardo terima kasih sudah kasih masukan, nanti kami akan evaluasi. Nah puji Tuhan. Dalam dunia marketplace, dalam dunia usaha, dalam dunia dagang, kritikan masukan itu berharga. Tapi herannya dalam dunia pelayanan, dalam dunia rohani orang dikritik marah. Lebih bagusan mana berarti? Lebih bagusan dunia marketplace. Orang di dalam dunia rohani ya, misalnya bunyi HP, dong, semua langsung liatin. Terus kemudian kadang-kadang sampai ditegur, mengganggu tahu nggak? Dibicarain terus gitu ya. Ya kadang-kadang memang di luar kontrol ya. Tapi kalau di dunia luar sana mungkin di diskotik, mungkin di tempat-tempat umum malah diterima, mereka nggak masalah. Nggak sampai dihakimi begitu, tapi di gereja kadang dihakimi bener. Sebenarnya lebih jahat mana sih, orang gereja atau orang diskotik sih? Harusnya ya kita harus memahami juga, kadang-kadang nggak sengaja kan bunyi HP gitu ya, apalagi Eyang juga karena kadang lupa silent. Orang tua namanya, ini Pak Pendeta mamanya sendiri dibela. Bukan,
Orang tua itu biasanya kan nggak teliti hal seperti itu. Jadi kalau seorang mengasihi orang lain, mengasihi pasangannya, mengasihi anaknya, mengasihi gerejanya, mengasihi pekerjaan Tuhan, dia nggak mungkin nggak melayani. Tidak mungkin tidak melayani. Salah satu bentuk kasih orang tua kepada anaknya adalah pelayanannya. Kadang-kadang sampai kurang tidur, kadang-kadang sampai meriang-meriang. Demi apa? Demi memperagakan kasih buat anaknya. Termasuk opa, oma, ya, yang sudah jadi opa, oma ini yang kadang-kadang demi cintanya kepada cucunya. Waduh, ngelembur-ngelembur juga, gendong juga. Nah itu cinta. Ya kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, kita mencintai sesama, kita mencintai pasangan, kita mencintai gerejanya, tetapi kita tidak melayani, sekali lagi silahkan direnungkan. Mungkin kita belum praktek kasih yang sebenarnya. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat contoh-contoh pelayanan sebagai ungkapan cinta atau ungkapan kasih. Yang pertama adalah Marta dan Maria. Marta ini disebutkan begitu sibuk melayani Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia menyatakan cintanya kepada Tuhan dengan cara menyiapkan makan. Jadi ada orang yang gak bisa nyanyi, mungkin gak bisa khotbah, dia mungkin gak bisa cerita sekolah minggu, tapi dia bisa masak. Mbak Ani misalnya, Aini misalnya, Cik Meme misalnya, siapa lagi? Nelly mungkin bikin es, Lola dan yang lain-lain yang mungkin bisa masak, termasuk istri saya. Dia menyatakan cintanya kepada gereja, cintanya kepada Tuhan lewat masakannya. Termasuk Cik Shanli kadang-kadang kalau di Komsel bawa ya, Eyang. Mungkin gak bisa mimpin sharing, mungkin gak bisa mimpin pujian. Tetapi dari masakan yang dimasak itu dia mau menyatakan sesuatu. Aku mencintai kalian. Aku mencintai Tuhan, aku mencintai gereja ini. Ini yang aku bisa masak. Udah begitu, udah masak puding capek-capek. Ada yang nyeletuk, cari muka. Gitu. Waduh, itu kayak ditusuk kemudian diurek gitu. Sakit gitu ya. Nah di situ kasih kita, pelayanan kita, kemurniannya diuji. Nah kalau kita diuji harus lulus. Jadi kalau misalnya kita baru diuji kita marah, ya sudah mulai sekarang nggak buat puding-puding lagi. Wah, gue racun loh. Ya makanya kalau kita mau lihat cinta seorang istri sama suami, lihat aja caranya dia melayani. Cara melayani suaminya gimana. Bukain pintu, sederhana ya. Kadang bukain pintu, nyiapin baju buat suami, nyiapin makan, duduk nungguin suami makan. Nah, hal kecil bukan hal gede ya. Capek ya Pi, aku pijitin ya Pi. Nah, tapi sambil mijitin, Pi dapat berapa hari ini? Sebaliknya suami juga begitu. Saya ngomong begini dua sisi loh ya. Suami juga begitu, wah pasti istriku capek sekali ya seharian ngurus anak di rumah. Pasti pontang-panting ngurus ini ngurus ini. Aku nanti mau bawain Pizza Hut hari ini. Aku hari ini sampai langsung ajak dia jalan. Wah aku juga capek sih, tapi kasihan pasti istriku bosen di rumah. Nah suami kan gak bosen jalan-jalan lihat pemandangan alam, dia cewek cantik. Nah kalau yang dilihat sama istri kan kasur, dapur gitu kan. Pemandangannya cuman gitu, belum anak. Ada yang cerita sama Eyang, ada yang cerita ya sama kami gitu. Sampai maaf, pupnya sambil bawa anak loh. Saking gak bisa buat apa-apa. Kalau ibu-ibu punya dua anak atau punya anak kecil itu kan, wah itu pontang-panting sekali itu. Nah itu kalau Marta, kalau Maria kan duduk di kaki Tuhan, itu juga pelayanan, ini namanya yang disebut pelayanan doa. Gak bisa nyanyi, gak bisa masak, ada orang lu gak bisa masak juga, gak bisa nyanyi juga, orang ketawa aja dia fales. Ada ketawa dia fales, gimana? Dia bisa doa. Kayak Pak Wandi ya doa, pagi doa, kadang sore ikut doa lagi. Ya bisanya doa gak apa-apa. Nah itu pelayanan.
mendoakan. Di rumah juga berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat pendetanya, berdoa buat satu persatu jemaat yang gak hadir siapa hari ini, catetin, didoain. Wah itu nanti di surga tempatnya spesial loh. Spesial loh, jangan malah gosip kemana-mana ke tetangga, cerita kemana-mana. Wah, kita udah gak zamannya ya. Udah waktu-waktu kosong dipakai untuk doa, baca Alkitab. Jangan cuma nonton sinetron. Nonton sinetron sambil marah-marah, TV ini banting-banting. Contoh lain pelayanan sebagai ungkapan kasih kita bisa lihat namanya Maria juga. Tetapi ini Maria dengan versi yang lain. Dia mengumpulkan uang hampir 1 tahun, dibeli minyak yang mahal. Kemudian waktu Tuhan datang dipecahkan tuh kepala buli-buli, dituangkan di kaki Tuhan dan kemudian sambil menyeka dengan rambutnya. Wah ini pengorbanan luar biasa, uang iya, harga diri iya. Makanya Tuhan bilang bahwa orang yang berhutang banyak kasih, berhutang banyak pengampunan juga akan melayani habis-habisan. Orang kalau merasa dulu ya dia rusak dibenerin sama Tuhan, biasanya pelayanannya habis-habisan. Tapi orang kalau merasa baik-baik, gak pernah merasa dibenerin hidupnya, juga biasanya gak pernah ada gregetnya, gak ada. Gigitnya itu nggak ada. Tapi kalau saya lihat orang itu ya memang dia pernah rusak, dia pernah hancur-hancuran, dia biasanya juga habis-habisan buat Tuhan. Jadilah orang yang begitu. Seperti Maria ini. Ada kemungkinan besar Maria punya masa lalu yang buruk. Dan dia betul-betul pakai kehidupannya untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Kemudian contoh lain di dalam Alkitab adalah mertua dari Simon Petrus. Jadi pelayanan bukan hanya ungkapan kasih, tapi ungkapan terima kasih. Ada banyak orang dalam hidup ini cuma terima, tapi tidak mau memberi. Harusnya terima kasih itu ada waktunya nerima, ada waktu mengasihi atau memberi. Nah, dikatakan di sana setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam, maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani spontan. Ini tidak ada skenario. Dia rasa dia sudah sehat, dia langsung cepat-cepat ke dapur, dia bikin masakan buat gurunya dan murid-muridnya. Pertama-tama tentu dia sudah melayani dari mana? Dari menyediakan rumahnya untuk pos pelayanan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya dia sudah melayani, tetapi dia melakukan pelayanan lebih dengan cara ketika dia merasa disembuhkan, dipulihkan, dia buru-buru melakukan pelayanan. Dan pelayanan itu makanya orang yang berterima kasih sama Tuhan, berterima kasih sama orang itu ditunjukkan lewat pelayanan. Anak-anak, kalau engkau berterima kasih sama orang tuamu, buktikan dengan melayani orang tuamu. Orang tuamu capek, tawarkan, ma, pa, aku pijit mau enggak? Ma, pa, jalan-jalan yuk. Nah itu sebagai anak yang berterima kasih kepada orang tua. Nanti kalau kamu udah kerja punya banyak duit nih yang muda-muda ya. Kamu udah bisa beli mobil, beli rumah. Belikan orang tuamu satu. Bukan rumah-rumahan, mobil beneran, rumah beneran. Ya, ajak mamamu jalan-jalan. Ajak papamu jalan-jalan. Jangan kamu jalan-jalan sama cewekmu, sama cowokmu kemana-mana. Gak pernah kamu ajak papa mamamu. Wah, kamu tidak menunjukkan terima kasih yang baik. Buktikan bahwa engkau mengasihi orang tuamu dengan cara begitu. Kamu berterima kasih, kamu sudah dibesarkan, disekolahkan jadi orang yang baik. Nah, kamu berterima kasih dengan cara-cara seperti itu. Kepada siapa saja yang berbuat baik kepadamu, ucapkan terima kasih. Dan kalau apalagi sama Tuhan, Tuhan itu kan sudah nebus kita, udah beli kita. Waduh, kalau kita nggak berterima kasih, wah kita namanya nggak tahu terima kasih. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih sama Tuhan, tidak tahu terima kasih sama orang tua, tidak tahu terima kasih sama orang yang baik sama kita. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu lebih jahat daripada penjahat. Apalagi kalau orang sudah nolong gitu ya, udah nolong, udah begitu malah ditusuk dari belakang. Ada orang jahat begitu ya. Kalau orang sudah nolong saudara, wah saudara harus berterima kasih dan menunjukkan perbuatan kasih. Saya seringkali sedih kalau ngelihat orang Kristen itu jahat. Orang udah dibaikin gitu ya, dibaikin. Tahu-tahu dia membalas dengan kejahatan. Harusnya dibalas dengan kebaikan dong.
Sedih juga kalau melihat begitu ya. Tidak tahu berterima kasih. Saya beberapa kali saya ngomong, dan ini saya akan ulang terus supaya saudara nancep. Kalau ada orang yang sampai memberi atau memberi utang uang kepada saudara tanpa hitung-hitungan di atas kertas. Entah itu meminjam, entah itu memberi. Ucapkan terima kasih. Tahukah saudara, meminjam uang di bank itu walaupun cuma 5 juta. Persyaratannya betul-betul luar biasa susahnya. Pak Joko salah satu sahabat saya yang dulu sering cerita. Waduh, akhirnya minjem sama orang. Dibungain gede. Ada rentenir kan. Jadi ada memang kondisi-kondisi di mana orang itu baik sama kita. Nah itu gak boleh kita lupakan. Segala kebaikannya harus kita ingat. Tapi kalau kita baik sama orang, cepat-cepat lupakan kebaikan kita. Tapi kalau orang baik sama kita, ingat terus sampai mati. Ingat sampai mati. Jangan pernah melupakan kebaikan orang tersebut. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan juga bahwa Anda dapat melayani tanpa mengasihi, tetapi atau namun Anda tidak mungkin mengasihi tanpa melayani. Tadi kalau memberi, sekarang melayani. Kenapa? Karena gak mungkin kita ini bisa mempraktekkan kasih tanpa mempraktekkan pelayanan. Tidak bisa. Gak mungkin. Tetapi ada juga kita melayani tanpa kasih. Misalnya ya, bikin kopi buat suami. Minum. Minum. Udah dibuatin juga. Nah, ada kan ini tanpa kasih nih. Masa sambil dibanting itunya. Teng. Ini melayani tapi tanpa kasih. Bukain pintu. Duar gitu. Sengaja itu kan. Duar. Habis itu tinggal langsung masuk. Ini melayani tapi tanpa kasih. Jadi usher. Masuk. 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 Tahu. Masuk. Ada, mungkin ada jenis orang seperti itu. Tapi kita tidak boleh begitu. Kalau kita ditunjuk sebagai usher, mungkin lelah, capek, dan mungkin juga kok usher melulu, ya aku mau singer gitu loh sekali-sekali. Atau worship leader gitu. Gak usah, saudara gak usah milih. Kalau ditunjuk gak usah nolak. Tapi saudara gak usah minta, percaya. Tuhan itu tahu persis waktunya. Aduh tapi saya gak siap loh. Nah kalau saudara gak siap dan ditunjuk, belajar juga menerima. Ya, walaupun mungkin gemeteran. Gak apa-apa, praktek di situ. Ada juga saudara bertahun-tahun ya sebenarnya pengen pelayan di bidang lain, tapi ditaruh di situ sampai bosan gitu ya. Gak apa-apa. Saya sudah sering ceritakan 4 tahun pertama pelayanan saya itu bersihin, nyiapin ruangan ibadah. Gak apa-apa. Nyiapin kabel-kabel, masang kabel, naik sepeda ke cabang. Jadi saya punya gembala senior dulu, kalau saya hari Sabtu nyampe ke pelayanan, di sini ada Merlian, mana Merlian? Ada Indah ya, dulu saya praktek pelayanan di sebuah gereja juga begitu. Kamu ke cabang? Ya om. Itu sepeda dipakai? Iya om. Udah begitu, malam Sabtu lapar perih perut. Gak ada makanan, kan di cabang, di pusat banyak makanan, di cabang tidak ada. Jadi kadang-kadang masak mie lagi, ya sudah tidur sambil perut perih. Kadang kalau ada uang ya masak mie, kalau nggak ada ya tahan perut perih. Ya, bertahun-tahun begitu. Terus kalau ke pusat, kalau pas hari acara-acara Natal itu kan kita gunakan gedung pertemuan ya. Saya tidur di gedung pertemuan, kaki sampai mau patah rasanya. Tidur banyak nyamuk kan di gedung pertemuan, nunggu. Pagi-pagi lanjut lagi terus sampai sore. Jadi Sabtu malam minggu sampai minggu sore. Saya lihat minggu sore itu jam-jam 3, jam 2 gitu senior-senior saya pada tidur. Kan tidurnya di ruangan gereja yang pakai sekat-sekat kaca. Itu sampai berembun. Buru-buru saya tidur. Jangankan tidur, saya makan saja tidak sempat. Tapi lihat senior-senior saya bisa tidur. Terus saya lihat buka tempat makanan. Babi hong. Yang merah-merah itu loh.
Aduh rasanya kayak di sini nih kok nggak adil ya. Kok saya diperlakukan tidak adil ya. Tetapi ternyata Tuhan hanya menguji saya itu ternyata cuma sebentar. Ada fasenya, jadi nggak apa-apa kalau Tuhan seperti memperlakukan kita tidak adil karena Tuhan sedang melatih kita jadi orang-orang yang tangguh. Kebesaran seseorang bukan diukur dari berapa banyak orang tersebut, kebesaran seorang bukan diukur dari berapa banyak orang yang melayaninya, tetapi berapa orang yang sudah dilayani. Orang yang kalau kita hidup di zaman sekarang ya saudara, ataupun zaman dulu ya, kebesaran seseorang kan ada diukur dari berapa dayang dia punya, dayang berapa, kayak kanan kiri depan belakang sampai di rumah pembantunya berapa. Wah kalau copot sepatu dicopotin gitu kan, wah itu jadi berarti jenderal dia besar. Copot sepatu aja, berarti dia besar dong, karena copot sepatu aja ada orang, nanti makan tinggal nanti kalau minum tinggal minum. Wow dia besar ya, dia hebat ya. Bukan orang begitu, bukan orang besar, orang kerdil. Termasuk suami-suami, kalau engkau sedikit-sedikit minta dilayani istri, dikit-dikit minta dilayani istri, engkau bukan suami yang berhati besar sebenarnya. Engkau berhati kecil. Kalau engkau berhati besar, engkau tidak selalu menuntut pasangan. Ya udah, kalau nggak bisa bikin kopi, istri ya bikin kopi sendirilah. Tapi kalau istri tidak terpaksa dan memang mau melayani ya puji Tuhan. Tapi jangan selalu menuntut dilayani. Kalau nggak dibawain makanan, nggak ambil makan. Ada loh suami-suami model begitu. Di SPC begitu saya lihat, saya marahin. Saya bilang gitu. Apaan sih mesti diambilin sama istri? Nggak perlu lah. Tapi kalau istri mau inisiatif, dia mau ngambilin buat suami ya diterima. Nah, masalah itu kan istrinya lagi berjiwa melayani toh. Kadang-kadang istri pegang anaknya gitu ya. Suami sudah makan, sudah nambah. Udah begitu ngobrol sama teman-temannya. Si istrinya dalam hati saya, ampunilah tuh suamiku. Jamah dia. Jamah pemimpin saya supaya mengingatkan dia. Begini nih. Saya juga pernah kan lihat begitu. Saya bilang, lihat istrimu belum makan. Kamu udah nambah ngobrol. Sini. Kamu pegang anakmu. Istrimu pesanin makanan. Baru deh, iya. Kadang kita gak pekok. Di suami-suami itu. Tapi ada juga istri kadang-kadang tuh juga nggak bisa ngelihat suami seneng dikit, nggak bisa juga. Bang, nggak, saya juga bingung. Kenapa ya? Kayak pebalas dendam gitu. Suami baru buka pintu, anak, gua capek tau. Ya mbok kerja sama yang baik. Dulu pacaran nggak begitu. Udah punya anak begitu. Nah kalau begitu apa anaknya nggak usah dikasih aja sama Tuhan, kasih orang. Kadang-kadang gitu loh, kita terus mengucap syukur punya anak. Jangan anak jadi pemicu persoalan, pemicu konflik di keluarga. Saya perhatiin orang kalau belum punya anak kadang masih baik, masih nggak pernah konflik. Tapi mulai punya anak konflik mulu. Gara-gara apa? Sederhana aja. Istrinya ngurus anak. Dia gak sempat ngurus dia lagi. Kayak gitu aja marah. Kalau begitu dia gak siap punya anak. Ya. Harusnya kan kalau orang berjiwa besar ya sudahlah. Kalau aku tidak dilayani ya berarti ada satu pengecualian. Artinya mungkin dia lagi ini. Berpikir positif, mungkin dia lagi capek. Mungkin dia lagi kayak badan atau apa. Begitu. Kalau gitu terjadi, waduh keluarga mah nggak perlu konflik. Keluarga tuh konflik karena menuntut. Semua serba menuntut. Aku mesti dilayani. Sama dia juga gitu. Aku juga mesti dilayani. Jadi istri nunggu suami itu nunggu datang. Nanti dia datang, aku mau minta jalan-jalan. Dia sudah ini siapin ini senjata peluru untuk ngajak jalannya itu. Nanti aku ajak jalan. Udah mikir banyak tuh. Nanti aku makan di restoran yang enak. Capek banget aku. Di dalam hati gundel, orang Jawa bilang. Suami juga begitu, dari mobil tuh sampai di rumah mau makan. Habis itu mau langsung tidur, kurang tidur, capek. Jadi ini dari sini terus moga-moga di istriku peka, dibuatin air hangat, pijitin.
Dia sudah membawa juga harapan, membawa harapan-harapan, tuntutan-tuntutan. Ini juga sampai di rumah. Jeder. Nih, capek mau makan. Pi, makan di luar aja. Aduh, aku langsung tidur, aku capek, aku kurang tidur. Pi, aku tuh seharian tahu di rumah. Nah, gak ketemu kan? Gak ketemu, karena jiwa melayaninya tidak ada. Tapi kalau di gereja, waduh rajin pelayanan. Singer rajin, usher rajin, worship leader rajin. Ini masih imitasi, ini masih palsu. Latihannya harus banyak di rumah. Saya ngomong seperti ini, saya juga berpotensi saudara. Berpotensi marah juga, berpotensi juga salah paham. Pendeta juga manusia. Punya hati, punya rasa. Kok jadi kesana? Saya pernah ya pulang pelayanan capek banget ya. 2 minggu dari ngajar. Saya kan dulu ngajar di satu tempat. Waduh capek banget, pulang seminggu sekali. Capek. Kemudian pengen cepet-cepet pulang makan. Disambut istri, disambut anak-anak. Bukannya disambut istri saya tidur mungkin atau sambil tidur-tiduran pegang HP atau apa waktu itu. Kemudian anak saya lagi dikasih PS baru sama jemaat Citra 2. Si Theo sama Daryl asik main juga. Saya masuk tidak ada yang buka. Masuk ke dapur langsung. Makanan adem. Makanan dingin atau enggak ada saya lupa tuh. Saya tutup lagi, saya ambil kunci motor, saya ngebut keluar. Wow gitu. Malu saya cerita gitu. Saya malu loh ngomong begitu. Tapi itu proses. Saya pernah mengalami itu. Wes abis di belakang SMS saya gini. Saya minggir. Kok saya begini ya? Waduh gak boleh nih. Masa saya kanak-kanak begini, udah pendeta kok begini. Nah, saya juga pernah emosi, saya pernah nuntut juga. Jadi wajar, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Kalau sadar langsung ini, segera bertobat. Ada satu pasangan telepon saya, panggil saya kakak. Dia orangnya kayak orang-orang Sulawesi begitu ya, model itu dia punya bahasa. Kakak, gitu ya. Kakak, ini Koko nggak mau pulang hari ini, sambil nangis gitu. Kenapa? Kan kalian baru married juga, ngapain sih ribut-ribut? Saya bilang. Iya, dia nggak mau pulang. Terus akhirnya, ya dia ceritain masalahnya. Saya telepon cowok itu. Kamu di mana? Aku di sini kak. Kamu di mana? Di sini. Kamu bisa jemput saya nggak? Ya, jemput. Kalau lama duduk di mobil diceritain. Kesel aku kak. Aku itu kalau kerja kan diceritakan di disiplin. Pagi bangun. Jam 6:30 dia udah bangun. Paling siang 6:30 dia bilang. Jam 7 dia jalan. Nah istrinya ini udah bisa. Dia anak orang kaya biasa bangun siang. Tidurnya pagi jam 3 pagi baru bisa tidur. Jam 2 pagi baru bisa tidur. Anak orang kaya. Nah biasa anak orang kaya begitu ya. Jadi kalau sudah bangunnya itu suka siang-siang, anak orang kaya. Kaya apa saya nggak tahu. Kemudian nikah mereka, dulu sebelum nikah juga saya bilang bahwa pasangannya ini nanti kelemahannya di sini, konfliknya di sini. Kamu masih terima nggak? Malah kak. Namanya cinta. Oh ya, cinta ya. Cinta dalam arti makan tuh cinta nanti ya. Bener, akhirnya konflik hebat. Saya bilang, kamu pulang. Sekarang pulang. Saya bilang, itu kan anak-anak saya jadi saya ngomong agak galak. Kamu pulang. Kamu dulu sudah saya peringatkan ya. Bahwa memang istrimu begitu. Masalahnya kak, udah 7:30 udah waktunya kantor buka. Dia baru bangun. Udah begitu dia penyembahan. Haleluya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Diceritain juga. Tahu nggak kak saya ngeliat apa? Lihat Tuhan, bukan, saya ngeliat setan. Kenapa waktunya kerja di penyembahan? Waktunya kerja di doa, yang waktunya kerja ya kerja, waktunya doa itu pagi dia bilang gitu. Saya damaikan sampai sudah mau ribut besar.
Ya sebenarnya prinsipnya karena apa? Karena saling menuntut ya. Kenapa kalau memang kondisinya begitu ya sudah. Kan memang nggak mengubah orang tuh kan nggak cukup 1-2 hari. Di jalan aja dulu, istrinya kasih kesempatan, mau nggak mau gimana lagi. Ya saudara ya. Tuhan Yesus berpesan di dalam Matius 20, 25, 27, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kalau di gereja, di rumah, di masyarakat mau jadi orang terbesar, melayani. Gak ada pilihan lain. Perusahaan-perusahaan yang besar sekarang tuh perusahaan yang pelayanannya bagus. Tuhan itu berjanji dan digenapi. Bahwa orang yang melayani itu akan dimuliakan. Akan dibuat besar. Tetapi sebaliknya, orang kalau mentalnya itu mau dilayani mulu, enggak bisa. Makanya saya juga melihat ya, pelayanan itu menentukan kesuksesan satu tempat usaha. Kalau servisnya bagus, tempat usaha itu bagus. Cuci motor saja, saya pernah ya cuci motor. Ini orang nyuci motor antara mau nggak mau. Udah motor udah masuk, dia masih ngerokok. Aduh, saya buru-buru lagi. Aduh, jadi udah gimana nggak enak. Pernah juga makan mie. Santai banget. Saya harus ngejar dari jam 9, jam 10 ibadah lagi. Saya tanya dong, kok masih lama nggak kok? Dia bilang apa? Kalau nggak mau lama, cari tempat lain. Waduh. Itu sebabnya nggak lama saya tutup tuh tempatnya. Kalau servis kita nggak bagus, kita nggak bisa jadi orang besar. Kalau kita menjadi orang besar di rumah, kita juga harus besar jiwa kita, melayani pinter. Tempat-tempat usaha yang sepi itu biasanya karena pelayanannya buruk. Biasanya, nggak selalu tapi biasanya pelayanannya buruk. Kalau nggak galak, ya lama, servisnya lama. Lalu kalau saya masuk satu restoran, saya udah lihat nih, saya tunggu. Tik, 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 saya apa? Nah, itu menentukan saya balik apa tidak. Kalau saya lihat lebih dari setengah jam nggak muncul juga, 40 menit nggak muncul juga, saya bilang terakhir kali saya datang ke sana. Mau enak kayak apapun akan jadi bahan pertimbangan saya. Tapi kalau cepat, pelayanan cepat dan ramah, kadang-kadang ada lama juga tapi dia minta maaf. Aduh mbak, minta maaf ya pak, ini mesti gini. Oh ya enggak apa-apa, saya pertimbangin. Udah lama, banyak lalat, ngung. Saya nggak pesen lalat dalam hati saya, pada datang lalatnya. Lalu udah begitu ekspresinya, wajahnya nggak bersahabat, makanannya tidak enak, dan terakhir waktu membayar mahal. Saya bilang tidak akan balik lagi. Apa sih artinya satu orang? Tunggu dulu. Saya membawa masa loh. Mulut saya ini punya kuasa juga loh. Saya bisa ngomong sama orang-orang, itu tempat gak bagus, jangan ke situ. Nah gimana ayo. Satu tempat yang saya datangi, kalau saya cocok biasanya rame juga. Biasanya, bukan karena biasanya karena dia bagus juga pelayanannya. Tapi juga tipe saya gitu. Satu tempat yang saya cocok, biasanya saya ke situ bosen. Dan itu bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun saya itu sampai tempat itu tutup. Kok tutup juga? Ada juga. Ada masakan Sulawesi. Saya pelangganan di situ ya, tutup juga akhirnya. Karena ganti koki, saya lihat udah rasa udah beda. Saya udah panggil. Ini daun dewanya lain ini. Kok beda ya dengan yang saya makan kemarin? Ya maaf pak, kokinya ganti. Dalam hati tidak ada maaf bagimu. Saya nggak tahu. Akhirnya tutup tempat itu. Jadi saudara, kalau saudara mau diberkati, ini rumusnya. Dan pelayanan itu harus jadi gaya hidup. Gak mungkin saudara itu di tempat usaha jadi punya jiwa melayani, di rumah saudara galak, gak bisa. Itu lifestyle. Saudara keluar dari mobil itu kelihatan kok jiwa melayaninya. Cara membukain pintu orang, mendahulukan orang.
Itu kan kelihatan, oh jiwa melayaninya. Kalau di mall, di belakang ada anak kecil, buka jangan langsung ditutup. Anak jedong. Tahan. Kadang-kadang sampai orang pikir saya itu pegawai. Makasih Pak. Ya. Kan kadang-kadang habis perjamuan kudus kan putih-putih. Jadi dipikir saya itu pegawai juga, pegawai restoran. Mas. Karena saya pakai baju putih-putih. Baru selesai perjamuan kudus, dipikir saya itu pelayan di satu tempat restoran gitu ya. Karena saya bukain juga, saya bukain kan banyak kan. Dia lihat satu rombongan gitu saya tahan. Agak lama, saya bajunya putih-putih, saya tahan. Makasih Mas. Kadang juga nggak terima kasih, lewat aja. Dalam hati saya. Karena dia pikir wajar lah, lu kan pegawai. Nah di situ kita dilatih. Apakah kita punya kebesaran hati di situ? Kerja datang juga jangan telat. Terus kita juga melayani dengan sikap hati yang benar, kualitas kerja yang bagus. Jangan asal bikin, kalau misalnya kita memang restoran jangan asal goreng. Jadi betul-betul kualitas kita jaga. Nah ini saudara-saudara ini banyak kan tempatnya kan, kalau Tina di bagian laundry, kemudian Yos kan ada jualan ikan apa? Cupang. Nah, ikan cupang. Kemudian ada Marno yang les ya, ada Randy yang Jepara Kreasi Kayu Jati. Saya ikut promosi tadi Ren. Saya promosi Kalau jemaat itu benar-benar saya promosiin. Serius, kalau ketemu orang itu jangankan jasa ya, orang aja saya promosiin. Ricky ini saya promosiin. Kalau Koko Akyong apalagi. Kalau anak-anak saya dia memang baik, masa saya nggak promosiin? Saya bilang mereka itu tidak berbahaya sama sekali, mereka jinak benar-benar. Andaikan mereka harimau, mereka taring udah cabutin. Mereka jinak, mereka baik. Kalau kadang saya pelayanan gereja lain tuh saya langsung ngomong kok apa adanya. Misalnya ngobrolin sama orang, anaknya ini kan ajak makan saya ini, anaknya udah punya pacar belum? Saya langsung tanya begitu. Belum Om. Kok tanya sih Om? Mau gak sama jemaat saya, anak murid saya? Omnya. Nanti Natal datang ya. Nanti habis datang kita makan bareng. Saya ajak Koko Akyong. Nanti Koko Akyong jangan lupa perpuluhannya. Enggak canda. Enggak, karena Akyong itu kan anak murid saya, anak yang baik. Ya walaupun juga kadang-kadang di gereja sendiri juga saya maunya sih sama satu gereja sendiri aja sebenarnya. Seorang tidak dimuliakan dari apa yang diterimanya tetapi dari apa yang diberikannya. Sudah tahu nggak? Engkau dihargai orang, dihormati orang bukan dari apa yang engkau terima, tapi apa yang engkau berikan kepada orang lain. Nggak ada orang yang nerima dihormati, nggak ada. Orang yang dihormati itu orang yang memberi, melayani. Bahkan anak Allah itu diberi gelar sebagai Tuhan. Ditinggikan itu waktu menyerahkan nyawanya. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, nggak menyerahkan nyawanya, kemungkinan besar dia nggak jadi Tuhan loh. Bisa tidak jadi Tuhan loh. Jadi betul seorang pernah berkata bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tidak ada mahkota tanpa salib. Orang mau mahkota tapi tanpa pertandingan, tanpa salib mana bisa. Orang mau dapat piala tapi nggak tanding, bagaimana? Misalnya Yos nih, ada pembagian piala 17-an, Yos ikut ngantri. Ditanya, lu ikut tanding apa? Kok ikut ngantri? Siapa tahu panitianya salah. Kan bisa begitu dong. Kalau kita mau dapat
piala, ya kita tanding. Kalau kita mau dimuliakan di kerajaan Bapa, ya sekarang kita melayani. Kalau kita nggak mau melayani di sini, kita nanti mau dimuliakan di sana. Sopo? Emang kita punya orang dalam ya? Di sana ya? Nanti bisa nyogok ya? Di sana ya? Nggak bisa. Kita nggak mungkin ya, di dunia kita nggak berguna, di dunia kita nggak bermanfaat bagi sesama. Nanti di sono seolah-olah nanti kita penting banget di kerajaan Allah. Nggak bisa. Kita penting di sini baru penting di sono. Kita berguna di sini baru berguna di sono. Kita melayani di sini baru memerintah bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus di sono. Jadi kalau saudara hidup buat diri sendiri, ibadah seminggu sekali cukup ya. Jiwa-jiwa saudara nggak peduli, orang mau binasa saudara nggak peduli, bagaimana saudara bisa dimuliakan Tuhan? Nggak bisa. Ada 3 prinsip pelayanan penting yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, semua orang percaya adalah pelayan Tuhan. Semua. Kenapa? Karena orang yang ditebus, orang yang menjadi milik Kristus, diciptakan dalam Kristus itu wajib melakukan perbuatan baik. Kata Efesus 2:10. Jadi semua orang yang diciptakan dalam Kristus, yang lahir baru wajib melayani. Jadi kalau kita orang Kristen semuanya kita pelayan Tuhan. Ada beberapa ayat tapi saya nggak sebutin semua. Tapi yang pertama yang tekankan semua orang percaya adalah pelayan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Kita jadi milik Kristus. Kalau kita sudah jadi milik Kristus, Tuhan mau kita melayani. 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Korintus 7 ayat 23. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah jadi milik Kristus, ya kita melayani Kristus lah. Gak ada alasan untuk gak melayani lah. Masa kita udah dibeli tapi gak berguna. Lah kalau beli sesuatu yang mahal terus ada gunanya lah. Misalnya ini kan saya dibeliin Agung ini ya, saya punya tab ini ya. Mahal ini, saya beli sendiri gak sanggup nih kayaknya. Loh kalau gak berguna mau buat apa? Saya mending uangnya dipakai yang lain. Sesuatu yang dibeli mahal-mahal itu harus ada gunanya. Saudara tiap hari dapat renungan. Saudara saya bisa pakai untuk khotbah. Saya bisa pakai untuk komunikasi. Alat ini mahal tapi ada gunanya. Saya kemana-mana kerja bawa ini. Hampir 18 jam sehari saya menggunakan alat ini. Mata saya kadang sampai saya kompres. Serius. Tetapi beberapa hari ini saya minum sari ketumbar. Itu nolong, benar-benar nolong. Mata saya tuh jadi kayak nggak ngantuk loh. Nanti saudara lama-lama jadi partai ketumbar. Enggak, kalau yang baik ya nggak apa-apa ya. Maksudnya sesuatu yang baik kan nggak ada salahnya. Minum air putih anget sama minum air putih anget sama minum air ketumbar. Itu menolong sekali. Mata saya tadinya sampai pegel, capek. Kalau saya tidur kan kadang kurang ya. Malam kadang saya tidur jam 1, bangun jam 3, jam 4. Sebenarnya capek. Tapi saya harus bertahan, saya nggak mau tidur pagi, saya nggak mau. Karena itu nggak baik juga buat kesehatan. Kalau siang saya wajibkan diri saya tidur juga walaupun cuma sebentar. Karena saya kurang tidur. Apalagi kurang lebih 18 jam loh saya ngeliat ini. Saya ngeliat alat ini. Makanya pedas, mata tuh bisa pedas. Saya bisa ambil air hangat, saya kompres. Tapi ini ada gunanya. Jangan beli HP mahal-mahal nggak ada gunanya. Kenapa? Ya mahal sih tapi semua fitur yang di dalamnya nggak bisa dipakai. Cuma dipakai buat telepon doang. Buat apa mahal-mahal? Tapi cuma buat telepon doang. Harganya 18 juta, 13 juta. Tapi cuma buat telepon doang. Ya mending yang Nokia jadul. Iya dong kalau cuma buat telepon doang. Orang-orang beli laptop bagus-bagus nih ya. Buat apa? Bikin PowerPoint. Tak. Harga laptop 13 juta, 20 juta buat ngetik sama bikin PowerPoint. Lah kalau begitu ngapain beli yang mahal-mahal? Loh kita ditebus dengan harga yang mahal. Dengan darah Kristus loh. Itu sebabnya kita harus hidup bagi kepentingan kerajaannya. Kalau kita dibayar mahal. Wah kita harus bertanggung jawab. Sudah kalau dibiayasiswain aja ya misalnya ya. Ada orang biaya sekolah saudara gitu misalnya. Biayanya berapa saya nggak tahu. Itu juga harus dihargai loh. Harus belajar benar-benar. Saya bilang sama teman-teman di Holbrook. Sama Agung juga waktu itu. Anak-anak yang disekolahkan di Holbrook dalam pengertian belajar musik tapi tidak belajar rajin musik, nggak pinter, saran saya cut. Kenapa? Ya di beasiswa ini tapi nggak mau belajar, nggak usah dong. Harus begitu.
Makanya anak-anak yang pinter-pinter kan memang sengaja dibiayai karena dia pinter juga. Tapi kalau cuma malas-malas, dia nakal, cuma pacaran, ngobat, berantem, nggak usah dibiayai. Harus begitu. Nah, apalagi Tuhan, sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Aduh, kita tuh jangan sampai hidup kita nggak berguna bagi kepentingan kerajaan Allah. Apapun yang sifatnya itu mahal, yang harganya mahal itu memang gunanya biasanya banyak. Memang harganya mahal, tapi kalau gunanya banyak tidak masalah. Tapi kalau nggak ada gunanya ya buat apa? Kalau buat ganjil doang saya nggak perlu mahal-mahal ya. Kalau buat nimpuk kecoa lewat atau buat nimpuk anjing kampung lewat, masa nggak perlu pakai tap ini dong. Tapi untuk sesuatu yang berarti ya oke. Nggak apa-apa, beli mahal-mahal, nggak masalah. Ya, saya kira itu yang saya sebenarnya ada banyak ayat tapi saya nggak perlu sebutkan. Yang kedua, poin yang kedua, saya selesaikan aja ya. Semua pelayanan adalah penting. Tidak ada pelayanan yang nggak penting. Bahkan menurut Paulus, anggota tubuh kita ini menggambarkan pelayanan. Sesuatu yang tidak dianggap penting dalam tubuh kita sengaja dikasih perhatian khusus. Supaya apa? Supaya saling memperhatikan. Maaf, ini saya kasih ilustrasi agak sedikit jorok, nggak apa-apa ya. Tapi harus. Bagian belakang kita. Namanya anus. Coba kalau dia ngambek. Dia nggak mau beroperasi. Dia nggak penting loh kelihatannya, nggak kelihatan, nggak penting, nggak pernah dirawat juga biasanya. Coba itu ngambek seminggu, mati kita keracunan. Jadi yang kita anggap nggak penting, tapi penting, anggota tubuh itu semuanya penting. Makanya mata dirawat, kuku-kuku dirawat, rambut dirawat, gigi dirawat, karena itu penting semua. Nah pelayanan itu seperti itu, semuanya penting. Wah saudara kalau tahu pentingnya pelayanan, saudara akan rajin pelayanan. Saya kasih contoh ya saudara, saya waktu itu saya masukkan dalam renungan juga. Ada satu berita di media sosial yang saya baca tahun berapa saya lupa. Ada seorang pemuda, dia kesepian luar biasa. Dan dia tulis surat. Hari ini kalau ada beberapa orang yang kutemui, mungkin satu orang saja kutemui dan memberikan senyuman kepadaku, aku tidak akan bunuh diri. Dan itu suratnya disimpan. Dan ternyata sepanjang hari itu dia tidak bertemu satu orang pun yang tersenyum kepadanya. Dan dia bunuh diri beneran. Ingat, pelayanan itu sederhana. Senyum kita saja bisa jadi pelayanan. Menyapa orang, hei apa kabar? Gimana kabarmu Vito hari ini? Sehat Vito? Nah, itu pelayanan. Saudara, pelayanan tuh waduh, kecil-kecil pun pelayanan. Tadi waktu ngangkat itu pelayanan. Waktu dia langsung gerak cepat ngambil lap itu pelayanan. Saya ceritakan lagi satu kasus yang ditulis oleh Rick Warren. Satu kali Rick Warren menerima surat. Surat itu datang dari seorang ibu. Dikatakan, Rick, sebenarnya hari ini adalah hari terakhir aku ke gereja. Dan aku memutuskan setelah aku ke gereja aku akan bunuh diri. Aku kesepian. Aku merasa sendiri. Tetapi aku ketemu dengan kamu hari ini. Engkau menepuk pundakku dan engkau menyapa aku. Aku memutuskan tidak jadi bunuh diri. Cuma ditepuk pundaknya dan dia bilang, ibu gimana, baik-baik ibu? Orang tuh banyak kesepian. Mau di gereja, mau di keramaian. Kesepian tuh tidak tergantung dia di tempat ramai, tempat sepi. Di tempat ramai juga dia bisa kesepian. Di mall sendiri ngeliatin banyak orang. Kok aku sendiri? Nah kalau kita sudah dipulihkan, kita nggak begitu, kita bisa nolong banyak orang. Hei apa kabar? Kita bisa pelayanan di youth, kita bisa pelayanan di wanita, kita bisa pelayanan di anak-anak. Kita bisa nemenin orang yang kayak kemarin kasus satu orang tuanya yang dipanggil pulang. Dipanggil pulang rumah bapak meninggal dunia. Kita bisa dampingi, memastikan bahwa kita ada di sampingnya, memberi support. Itu semua pelayanan. Dan orang merasa dikuatkan. Tadi hari ini kakaknya datang. Kakaknya yang sudah tidak, yang baru ke gereja paling hanya sekali dulu. Dan memang gak pernah ke gereja. Betapa pentingnya support. Betapa pentingnya pelayanan. Ada satu jemaat ya, saya gak sebut nama ya. Wah suaminya tadinya itu benar-benar anti SBC. Anti.
anti GBI lah pokoknya. Tapi ya istrinya, anaknya kita perhatikan. Waktu lahiran apa kita perhatikan tulus, tidak ada motif apa-apa. Dan suaminya melihat, keluarga besarnya melihat bahwa kita seperti keluarga. Sebelum saudaranya tahu, sebelum suaminya tahu, sebelum orang lain tahu, kita sudah tahu. Kita sudah cover. Rumah sakit juga begitu. Kadang belum sampai keluarga besar datang, kita sudah datang dulu. Betapa pentingnya pelayanan itu. Tapi saya tidak akan sanggup kerjakan sendiri, saudara. Siapa yang pelayanan? Yang pelayanan kita semua. Saya ini trainer, saya mentor bagi saudara. Jadi salah kalau misalnya pelayanan nunggu. Kok saya nggak dikunjungi Pak Pendeta ya? Pak Pendeta kita ngapain di rumah enak-enak, ada makan, tidur. Nggak begitu, saudara. Saya juga ada pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan. Kita semua melayani. Nggak mungkin saya bisa kerjakan sendiri. Kadang-kadang saya mastiin misalnya, Pak Joko tolong ditelepon Pak John, tolong ditelepon ini, tolong diperhatikan ini. Saya juga harus bagi tugas. Itu semua mewakili saya juga. Agung, tolong itu diperhatiin dong, itu si A. Yos, itu tolong di cover si Vito misalnya. Tolong ini. Saya kan nggak bisa langsung semua dalam kendali seperti itu. Kadang-kadang saya nggak muncul, tapi saudara sudah mulai melakukan sendiri, sudah mengerti. Nah itulah pelayanan. Wah indah saudara. Kita jadi berguna. Waduh, roda garam dan terang dunia itu jalan. Orang-orang wah ngelihat. Kita mungkin kecil, mungkin tidak dianggap, mungkin orang bilang gereja kecil. Ada satu jemaat yang kita ajak makan, kita ajak ngobrol, dia bilang apa? Waktu mau kesini katanya, kayaknya gerejanya terlalu kecil nih gitu. Jadi dia agak sedikit meremehkan. Tapi waktu dia masuk, dia dengar firman, dilihat fellowship-nya, wow, dia terberkati. Dan akhirnya bertahan sampai hari ini. Jadi kadang-kadang kita pikir, apa sih gunanya pelayan-pelayan seperti itu, cuma sekedar ngunjungin orang, cuma datang ini. Oh enggak, saudara, itu bisa menguatkan. Apalagi saudara punya memang berkat lebih, punya materi lebih, saudara bisa tolong orang. Ya, saudara bisa kasih berkat orang. Terus di sekitar kita ini saudara, ada begitu banyak orang yang kelaparan, orang yang susah. Aduh, hati saya tuh kadang-kadang miris, saudara. Makanya saya juga kadang-kadang pikir seperti Pak Ahok, seperti Pak Jokowi. Pengen jadi presiden itu. Pengen jadi gubernur. Supaya apa? Nolong banyak orang. Serius. Supaya saya bisa nolong banyak orang. Saya gak bisa nolong banyak orang dengan sekarang yang saya miliki. Makanya saya bilang, saya mau gereja, saya mau buka badan usaha milik gereja. Saya bilang, saya mau buka badan usaha milik gereja. Supaya saya bisa bantu sekolah orang lebih banyak. Saya bisa tolong orang miskin. Saya bisa buka panti asuhan. Saya begitu loh. Rinduan saya tuh gak tahan saya kalau melihat penderitaan begitu banyak orang. Gak usah susah-susah dah saudara. Kita di sekitar kita aja nih lihat. Orang di sekitar kita aja, aduh Pak. Anak saya masuk rumah sakit Pak. Kadang-kadang kita gak mungkin gak nolong. Ayo kita patungan. Ayo cepat-cepat bergerak cepat. Kalau kita gitu kan ada beberapa orang memang saya juga tanda kutip tahu bahwa dia punya hati, saya langsung patungan. Jangan, saya juga patungan, saya sendiri enggak loh. Saya juga sama. Ya saya bagian yang lain. Ayo kita kumpul. Kenapa? Ada banyak yang bisa kita tolong. Ya, saudara ya. Itu sebabnya Rick Warren berkata gereja tidak akan bertumbuh melebihi kemampuannya memenuhi kebutuhan orang-orang. Gereja itu seperti digambarkan seperti penitipan anak. Itu udah gambarnya. Gereja itu seperti penitipan anak. Kalau anak-anak diperhatikan dengan baik, orang tua akan titipkan ke sana. Nah, Bapak kita di surga kalau ngelihat gereja ini pada peduli nih ya. Ada sahabat baru dirangkul, diperhatiin. Bapak di surga bilang, kirim ke SBC sebanyak-banyaknya. Karena saya lihat di sana diperhatikan anak-anakku. Kirim yang banyak di sana. Tapi kalau satu saja diterlantarin, gak dipeduliin. Kadang ya pendeta tuh nganggap jemaat tuh kayak itu supaya untuk memenuhi kuota doang. Jemaat rame seneng, udah senengnya kalau rame tok. Tapi masalah jemaatnya mau ngapain nggak peduli, mau mati kayak, mau nggak makan kayak. Saya kira itu bukan kehendak Tuhan. Yang terakhir saya tutup, motivasi melayani Tuhan harus benar, yaitu kekekalan saja. Gak boleh karena takut, gak boleh karena gak enak.
Bayangkan satu hari saudara akan di hadapan sidang pengadilan Tuhan di sana. Saudara yang lain akan terima mahkota dan salah satunya saudara siap-siap terima mahkota. Riki Purwana, ya Tuhan. Sahabat-sahabatku yang setia, selama ini engkau telah melayani aku. Banyak jiwa-jiwa telah kutitipkan kepadamu, telah engkau rawat dengan baik. Melalui hartamu, melalui hidupmu, banyak jiwa-jiwa akhirnya masuk di tempat ini. Mari ikut bersama dengan aku. Waduh, bayangkan begitu. Bayangkan bahwa satu hari memang kita juga akan berakhir di dunia ini, mau sementara kok kita di sini. Selalu yang saya bayangkan itu yang membuat saya terus bergairah melayani. Makanya dalam acara-acara kematian saya mengutip ayat ini nih. Wahyu 14 ayat 13. Ini ayat hanya berlaku untuk mereka yang pelayanan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Istirahat di mana istirahatnya? Di sono, bukan di sini. Hati-hati loh ya. Pak, saya mau istirahat Pak. Oh, hati-hati loh. Istirahat kita bukan di sini. Jadi kalau ada orang bilang sama saya, aku mau istirahat pelayanan, hati-hati. Serius, karena istirahat kita bukan di sini. Ngancem nih, enggak. Saudara. Saya cuma mau ingetin. Tuhan lihat, ya ini udah mau istirahat ya kamu ya. Ya sudah, kalau kamu mau istirahat pulang. Malaikat tolong jemput. Makanya istirahat kita di sana, jangan dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Istirahat kita nanti kalau udah balik. Ini kok Suledi dari pagi nih kayak pelatih ini. Cik Tina ini, apa nggak capek itu hari Minggu? Senin sampai Sabtu kerja loh, full loh. Ini juga kayaknya begitu kan, termasuk Ridwan, Randy semua kan kerja semua ini. Saudara-saudara semua kerja ya. Hari Minggu bukannya hari jalan-jalan, hari istirahat panjang. Enggak, istirahat secukupnya. Jangan istirahat panjang banget nanti. Ini kan soalnya saya lihat ini capek-capek semua loh. Jangan dipikir muka-muka nggak capek loh, ini capek bener loh. Itu di sana ada Mas Haru ya. Mas Haru juga pasti capek ngajar. Habis ngajar kadang masih ngeles ya Mas Yo. Kadang nge-grab malah. Waduh suami yang hebat tuh. Apa nggak capek? Capek. Tapi masih mau pelayanan, kadang masih ngajar anak-anak. Nah orang-orang begini nih orang-orang nanti istirahatnya di sono. Saudara, saya mau istirahat tadi sebentar. Si Daryl bikin perkara. Benar-benar nggak bisa istirahat. Wah, saya udah kayak keling-keling tadi duduk di sini. Capek bener ya. Tapi tahu yang saya tahu. Yang satu yang saya yakini, istirahat saya bukan di sini. Boleh untuk istirahat sebentar, tutup mata, segerin. Boleh, tetapi jangan dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Van, kenapa nggak pelayanan? Istirahat Kak. Ya, Nelly kenapa nggak singer lagi? Kenapa nggak WL? Istirahat Kak. Hah? Oh enggak ya? Puji Tuhan. Berarti tolong nanti ya di sini nggak ada yang bidang ibadah sih ya. Di jadwal di PK dulu aja, ya diputer. Kayak beberapa nih kayak Dian kan juga full banget ya kerjanya. Ya juga full, ini semua full loh. Apalagi Koko Akyong. Full bener. Ya. Koko Riki juga full. Makanya ya saya bilang cepetlah cari pasangan. Tapi bukan untuk jadi pembantu loh ya, bukan loh ya. Untuk jadi sparring partner ya. Jadi saling menguatkan. Oke dah. Ada yang memang gak kerja kan di rumah kan, kayak misalnya mungkin si Nancy, tapi juga capek loh dia kerja online shop loh, capek juga loh itu loh. Jangan pikir ibu rumah tangga itu nggak capek. Si Nelly juga ngurus 2 anak itu pontang-panting. Kita semuanya capek, percaya kita semuanya capek. Tetapi ingat, istirahat kita di mana? Di langit baru, di bumi yang baru. Amin untuk firman Tuhan.